Sampai Allah mengajarkan kita doa di dalam Al-Quran, Rabbana hablana min wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina apa? Allah pengen mengingatkan kita, di samping pentingnya doa, pesannya apa? Bahwa pasangan hidup kita, anak-anak kita itu akan menentukan kita bahagia atau tidak. Di bojo siji dadi penyebab stres dan dino. Lho kan bojone papan sing ana telu to, Pak. Nek papa-pate stres langsung kletak, semaput. Ya, guyonan tapi ini serius, Bu. Penyebab stres utama adalah orang yang paling dekat pada seseorang itu. Kalau bojone wong liya selingkuh ya mendongake wae muga-mudahan dia sadar. Nah kalau istri kita sendiri yang selingkuh atau suami kita yang selingkuh gimana itu, Bu? Lagi. Makanya apa? Kita berdoa agar pasangan hidup kita jadi orang soleh, san solehah. Anak kita qurrata a'yun, nyenengke yang di sawang moto, resepe yang dirasake di hati. Maka istri dan anak kita, suami harus kita jaga. Jangan sampai dia berubah menjadi orang yang menyebabkan sengsara. Drama Lesti dan Rizky Bilar. Gitu? Bagaimana nganten dong suwe so mantap bojone sampai tulangnya bengkok. Maka di Muhammadiyah ada gerakan keluarga sakinah yang setiap muktamar diputuskan untuk diperhatikan warga Muhammadiyah. Gerakan keluarga sakinah. Maka Bapak Ibu yang pengurus ranting, pengurus Muhammadiyah, Aisyah dan sebagainya, rapat itu jangan tidak dinomong membicarakan pengajian, SD Muhammadiyah, TK, BMT dan sebagainya, jangan. Itu iya. Tapi sesekali, mungkin 2 bulan sekali, rapat khusus membicarakan gerakan keluarga sakinah. Neng kene iki pimpinan Muhammadiyah, pimpinan Perserikatan Aktivis Muhammadiyah, putrane sing ra gelem ning Muhammadiyah aktif piro diitung. Digawe program. Oh, perkaderan untuk anak-anak pengurus Muhammadiyah misalnya. Karena banyak bapak ibunya artinya Muhammadiyah, anaknya orang kenal Muhammadiyah. Kombi. Nah, berarti kan ada misalnya. Ya. Terus di sini itu ada berapa anak-anak muda yang sudah usia menikah belum menikah didaftar. Oh, Jamaluddin sopo gitu nih. Anak muda usia 25, 20 tahun kok belum, atau ada anak NA yang usianya segitu belum nikah didaftar. Gitu. Kayak PDN Bantul punya sekolah sakinah, punya biro jodoh namanya forum melati atau apa itu, Bu. Saya salah seorang dosen sekolah sakinah, sekolah bagi mereka yang pengen menikah atau punya rumah tangga bermasalah, ikut sekolah sakinah PDN Bantul Majelis Tabligh. Itu ada biro jodohnya. Kita sudah menjadi wasilah perjodohan. Ya, forum ta'aruf melati itu. Ya, seperti itu. Terus ada berapa keluarga yang suami sering cekcok, itu dirapatke karo pengurus Aisyah. Biar apa, Bu? Kita itu punya program-program gitu. Oh, ternyata keluarga itu perlu dibantu, keluarga teman-teman kita. Bukan bermaksud ikut campur, tetapi bagaimana bermuhammadiyah itu termasuk masalah rumah tangga saja bisa dirapatkan di organisasi, dibuat programnya. Berapa keluarga kita sini ranting sini yang nganggur, berapa jandanya berapa, dudanya berapa. Ketua ranting Aisyah, ketua ranting Muhammadiyah khususnya bertanggung jawab mencarikan jodoh hasil rapat. Masalah tim yang ditugaskan siapa itu lain, Bu. Gitu. Jangan sampai sudah dididik, dikader berkali-kali, akhirnya nikahnya diteke malah nikah dengan orang lain. Karena nikahnya dengan orang lain nanti rumah tangganya dari rumah tangga lain. Begitu punya anak, anaknya jadi lain-lain. Itu makanya di Muhammadiyah ada gerakan keluarga sakinah. Rumah tangga itu masalah keluarga termasuk materi organisasi dibicarakan, masuk notulensi.
Kemudian anak yang soleh sudah dibicarakan, lingkungan yang kondusif, harta yang halal, memahami agama, semangat. Kalau suami istri semangat datang pengajian tuh bahagianya terasa. Gitu. Anaknya ikut ngaji tambah terasa. Sekarang saya mau tanya, ibu-ibu yang sekarang datang pengajian dengan suaminya angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sekarang bapak-bapak yang datang dengan istrinya angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi aneh nih. Ibu-ibu yang datang dengan suaminya katanya 13. Bapak-bapak ternyata yang datang hanya 9. Berarti ada bapak yang bawa lebih dari 1 ini, Pak. 8 sama 13. Berbahagialah istri suami istri yang sudah bisa bareng-bareng ke masjid. Berbahagialah suami istri yang bisa bareng-bareng ngaji. Karena nanti kita akan ditemukan oleh Allah di surga, ya sesuai dengan kebiasaan kita di dunia. Nanti dipun bahas Quran surah Ad-Dur ayat 21. Allah mengabarkan pada kita, kakek, nenek, putra waya, suami istri bisa reuni kumpul bareng-bareng di surga. Syaratnya 1. Nopo ibu syaratnya? Iman. Podo-podo beriman. Podo-podo melaksanakan ajaran Gusti Allah dan Rasulnya. Iman. Iman itu diyakini kebenarannya, diucapkan dan dipraktekkan. Podo-podo bareng ngamal ke Islam. Iman. Itu nanti bisa kumpul di surga. Bagi ibu yang suaminya udah meninggal, insya Allah ketemu lagi di surga. Bagi ibu yang orang tuanya enggak ketemu lagi di surga, kalau sama-sama iman, maka mendidik anak agar sama-sama beriman penting agar kita di surga. Suami istri juga demikian. Ibu-ibu pengen boten ibu nanti ketemu suaminya lagi di surga. Pengen boten bu? Pengen boten bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak pengen boten nanti ketemu istrinya lagi di surga. Mantap. Kalau di pengajiannya naik bukan nitian, mau titik sing jawab. Terus bar pengajian malah nang pun Pak tobat Pak. Pun kak tentunya mawon pun cukup Pak. Ampun sengsara melih ten akhirat. Asalah. Bapak-bapak, istri panjenengan sudah tua-tua, ibu saya sudah hampir 80 tahun. Tapi nanti di surga istri kita kembali muda. Karena di surga tidak ada orang tua, semuanya dimudahkan, rata-rata usianya. Jadi jangan bayangkan istri bapak di surga seperti sekarang ini Pak. Nanti ayu-ayu kabeh jadi benar. Umur yang barokah. Bapak, kenapa kita harus bahagia? Salah satu fungsi dakwah Rasulullah, basyira wa nadhira. Memberikan kabar gembira dengan Islam itu menjadi kabar gembira. Gitu. Memberikan kabar gembira kepada mana dengan Al-Quran, dengan sunnahnya, dengan Islam itu Allah pengen orang manusia kita ini bahagia hidupnya, gembira hidupnya, basyira. Digembirakan baru dikasih peringatan. Seneng sih baru dikasih peringatan. Jangan belum apa-apa sudah disalah-salahkan. Kita bahas masalah setelah negara suatu saat nanti. Rasulullah itu pribadi yang ceria dan bahagia Bapak-bapak. Rasulullah itu sekali besengut, bukan besengut, bermuka masam, ditegur oleh Allah, maka turun surah Abasa. Rasulullah tadinya sedang terima tamu para punggawa Quraisy, pimpinan pengumrah pejabat, tiba-tiba datang seorang sahabat yang buta. Rasulullah kurang berkenan bermuka masam, langsung ditegur Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru bermuka masam, belum marah-marah, belum besengut. Berarti Rasulullah itu kepribadiannya orangnya
sumringah. Dibuktikan dengan apa? Ini buktinya. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka disebabkan berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku sumringah, lemah lembut, baik hati terhadap mereka. Jadi Rasulullah itu piantonya sumringah, baik hati, sumeh. Terus yang ketiga, kenapa kita hidup ini harus bahagia, bergembira, bermuhammadiyah juga demikian. Tiap-tiap 5 kali sehari dipanggil Allah lewat para muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo do salat, ayo meraih kebahagiaan, kegembiraan, optimisme hidup, kemenangan, keberuntungan, bejo. Jadi kalau bahasa Jawa yang paling tepat untuk mengartikan qad aflahal mu'minun itu sungguh bejolah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khusyuk. Mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi sholat itu ada saja menggambarkan kita didhawuhi sholat dan kita itu seneng, bungah atine, optimisme hidup. Jadi wong sing hidupnya bejo. Berarti orang Islam kalau mau berangkat ke masjid pripun, Bu? Sedih apa bahagia? Sumringah. Assalamualaikum Pak D, assalamualaikum Bu D. Monggo Bu D ke masjid. Sumringah. Ojo nang masjid. Sampai masjid yang meneng. Bar salat kelipat. Ora gelem ngrungokke pengajian. Sekarang ini ada paham, gak mau dengarkan kalau yang ceramah bukan ustadznya, yang satu paham. Yang sering dijuluki pengajian sunnah atau apa itulah, saya gak tahu namanya. Gak mau dengarkan ceramah orang lain. Masjid kita ini kita jaga karena sudah banyak masjid Muhammadiyah yang diambil alih. Maka imamnya ditunjuk, yang ada dijadwalkan dan sebagainya. Jangan sampai ono wong edan jadi imam. Karena ada kisah di bukunya Pak Anekdot Pak R. Fahrudin. Hampir saja Pak R. sholatnya dipimpin wong edan. Kalau wong Jawa kan monggo. Lah kabeh ra maju, wong edan maju. Di Anekdot Pak R. Fahrudin. Bapak Ibu nggih, kita jaga masjid kita ini. Jadi habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau memang ada kutum, dengarkan di Masjid Muhammadiyah ini. Gitu. Sebentar saja. Terus baru itu, kalau ada waktu dan tidak sibuk, setelah itu silaturahmi, gitu, berbicara tentang kebaikan, bukan gerenengi, dapat pahala silaturahim. Gitu. Jangan kelepat. Nah, seperti itu. Jadi penting karena boleh jadi kita susah ketemu di luar, ketemunya di masjid. Maka ada beberapa ranting yang sholat maghrib sampai isya nggak pulang. Contohnya masjid, 3 masjid milik yang dikelola ranting Wage, Sidoarjo, Jawa Timur. Itu habis isya sampai masjid, sampai maghrib, habis maghrib sampai isya, jamaahnya nggak pulang. Ngaji di situ. Tarjih, PHIBM, bacakan kitab tertentu dan sebagainya. Ramulih. Di situ sambil minum teh, sambil dengan pengajian, baru pulang setelah isya. Ranting Wage itu punya semboyan ranting serasa pesantren. Jadi tiap hari maghrib sampai isya itu punya pengajian. Yang belum bisa membaca Al-Quran diajari Iqra dan sebagainya. Masjid ranting Wage. Terus nanti Ahad pagi pengajian umum untuk semuanya. 3 masjid bergabung di pengajian Ahad pagi. Itu salah satu contoh masjid yang makmur, yaitu masjid di ranting Wage. Masjid ranting nomor 1 se-Indonesia tahun 2018. Wage, Sidoarjo. Ranting serasa pesantren. Ibu nggih, jadi pulang sholat tambah bahagia, tambah bersyukur, tambah sumeh. Ojo mulai ke masjid malah padu karo bojone. Apa ning masjid? Wow. Kalau suaminya belum gelem masjid, tunjukkan kalau pulang dari masjid ibu itu membawa kebahagiaan. Ojo bane masjid malah musengut, malah gelut karo bojone. Lho kowe iki nang masjid hasilnya ya mung ngene iki to, wani karo bojone to.
malah kewale-wale toh. Tunjukkan kalau kita pulang dari masjid itu kita mendatangkan kebahagiaan. Kalau suami kita sedang jadi raja Fir'aun, sing sabar. Itu sing sabar. Biar apa? Bojo kan banyak suami-suami yang jahat dapat hidayah Allah lewat istrinya. Bojoku kok sabar. Akhirnya tersentuh hatinya lewat istrinya. Ada seorang seorang nenek sampai usia 9 tahun ragelem sholat. Padahal garwane itu wis tahajudnya luar biasa. Sing kakung, depan rumahnya pesantren sekaligus masjid, ndak dino denger ceramah, tapi mbah ini nggak pernah sadar, Pak. Hidayah ra iso lewat masjid, ra iso lewat kiai, ra iso suaminya. Hidayah lewat siapa? Lewat cucunya. Gara-gara cucunya ngambek seminggu ra gelem dikai bane apa-apa, ra gelem mboten, Mbah. Kowe pengen apa ya? Mboten pengen apa-apa. Tak tukoke sepur. Maksudnya mainan sepur niku lho, karena cucunya senengane sepur. Gitu, sepur senengane. Mboten, Mbah. Saking mbahne putri judek seminggu dikai apa-apa ora gelem. Roti sing enak ora gelem, bakmi sing enak ora gelem. Tukoke sepur ora gelem. Terus akhirnya mbahne lirine oleh. Kowe jane pengen apa kok seminggu tak kai apa-apa ora gelem. Kalau mboten pengen nopo-nopo, Mbah mau pengen setunggal. Mbah Putri sholat. Ini kisah nyata. Saya punya adik namanya Moh Samsudin, dosen UMJ. Gitu. Punya mertua, Mbah Putri ragil sholat. Musuge yang gunung kudus yang bisa duwe bis rawit mulya niku. Gitu. Ora iso mantune ya ustaz, ora iso, Pak. Begitu cucunya bilang, kula nyuwun Mbah Putri sholat. Nangis Mbah Putri, rangkul putune, kabeh anake kumpulke, aku tukokno rukuh, aku ajarono sholat. Gitu. Terus sholat, mempeng tahajud, puasa, munggah haji. Sak keluarga wong sugih berangkat haji bareng-bareng, Bu. Begitu kondur do watuk kabeh sehat Mbah Putri. Ya. Setahun kemudian Mbah Putri wafat dalam keadaan yang sangat baik, meninggal tersenyum, ibadahnya luar biasa. Dulu gerong sholat yang kula mriko nganggo ngetos dia to, Pak, Mbah Putri zaman dhisik mung nggo kotang zaman desa niku lho. Sing nganggo apa mung ngene iki wah panas. Nah, Mbah 90 tahun nggih mboten napa-napa. Tapi sejak itulah Mbah pakai baju, pakai kerudung, Masya Allah. Itu, Bu. Oke. Nih, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, ini materi sampai jam 7 nih. Ini jam berapa nih? Oh, 6.30. Wah, kelewatan. Jadi materinya bersambung. Tadi Pak Mardi sudah minta saya rutin Pak Jamal 2 bulan atau 3 bulan. Ini materinya bersambung. Tiling-iling ya. Jadi materinya baru sampai sini. Nanti kita akan bahas masalah penghambat gembira dan bahagia. Dalil Qur'annya ini, hadisnya ini nanti kita bahas. Bapak Ibu yang saya hormati, intinya mari kita bersyukur dikasih oleh Allah Islam. Bagi warga Muhammadiyah, bersyukur kita ada Muhammadiyah di nitian ini. Mari sebagai muslim kita buktikan bahwa dengan Islam itu membuat kita bahagia, gembira. Istri bisa membahagiakan suaminya, suami membahagiakan istrinya, anak membahagiakan orang tuanya. Sehingga Islam itu kita rasakan manfaatnya dalam hidup ini. Islam bukan hanya untuk akhirat, tapi Islam itu juga untuk kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Hasanah insya Allah. Ben ngaji niku onten manfaate. Salat itu ada manfaatnya, puasa itu ada manfaatnya. Maka inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Wong itu gampang stres, gampang muni-muni, illal musallin alladzina hum 'ala sholatihim daimun. Kajian nanti ada lagi itu, Bu.
Gimana agar kita nggak mudah stres, depresi, nggak mudah nyala-nyalakan orang lain. Nanti Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 20 kita kaji pelan-pelan ben Islam itu bisa diamalkan, dipraktek. Koyo carane Kiai Haji Ahmad Dahlan mengenalkan Al-Quran, kemudian bisa dipraktekkan, merubah kehidupan lebih baik. Banyak pengajian daki-daki ini ngerasa dipraktekin. Nah, gitu saja Bapak yang saya hormati, Ustaz Kuswanto mudah-mudahan istiqomah mengajarkan tarjih, karena ini barang langka, Ustaz. Banyak yang kurang menekuni, bahkan itu sangat dibutuhkan di Muhammadiyah. Mudah-mudahan musola-musola kita mengkaji putusan-putusan tarjih, karena itu fatwa jamaah, bukan fatwa pribadi. Lebih bisa dipertanggungjawabkan. Cekap semanten dengan sakit kulaturaken menawi wonten kelapatan saestu nyuwun pangapunten. Mudah-mudahan Allah menjaga iman Islam kita sehingga kita selamat di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.